Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United mau cuci gudang demi merombak skuad dan menambah pemasukan buat belanja pemain baru. Scott McTominay mungkin salah satu yang siap dijual. Dilansir dari Tribuna, nama Scott McTominay dikabarkan masuk dalam salah satu daftar jual, sebab dirumorkan beberapa klub Arab Saudi meminatinya. Kontrak McTominay juga akan habis di musim panas 2025. Pihak Manchester United dan si pemain diketahui belum membicarakan lebih jauh soal perpanjangan kontrak. Harga pasarannya seperti dilansir Transfer Market, kini ada di angka 30 juta euro atau setara 513 miliar rupiah. Beberapa klub Arab Saudi diketahui meminatinya. McTominay merupakan jebolan akademi MU dan tembus skuad utama di tahun 2017. McTominay sudah kemas 248 penampilan di seluruh kompetisi. Musim ini, dirinya kerap kali jadi penentu kemenangan. Sebuah informasi baru datang dari Manchester United. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan tidak akan menjadi sosok yang memutuskan apakah Erik ten Hag dipertahankan atau dipecat di musim panas nanti. Menurut laporan Manchester Evening News, Ratcliffe akan mendelegasikan tugas terkait penentuan masa depan Ten Hag kepada Omar Berrada. CEO baru MU itu diserahi tanggung jawab penuh terkait masa depan Ten Hag. Ratcliffe disebut tidak mau cawe-cewe dalam hal itu. Ia ingin keputusan penting seperti itu biar diambil oleh sosok yang memang punya pemahaman mendalam mengenai sepak bola. Itulah mengapa ia menyerahkan hal ini kepada Berrada yang dinilai lebih kompeten. Laporan yang sama mengklaim bahwa saat ini nasib Erik ten Hag di MU masih dalam tahap aman. Pihak Ineos disebut-sebut masih puas dengan pekerjaan pelatih asal Belanda itu, terutama setelah mereka menyingkirkan Liverpool di perempat final FA Cup kemarin. Alhasil untuk saat ini belum ada wacana untuk mengganti pelatih dari Ineos. Dan keputusan terkait masa depan Ten Hag kemungkinan besar baru dibicarakan di akhir musim nanti. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Francesco Camarda nampaknya benar adanya. Setan Merah dikabarkan akan segera menawar striker muda AC Milan tersebut. Pakar sepak bola Italia Andrea Longini melaporkan bahwa MU benar-benar serius untuk merekrut Camarda. Mereka berencana untuk merekrut sang striker dalam waktu dekat ini. Mereka dikabarkan sudah mendekati sang pemain. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka untuk memboyong sang striker ke Inggris. Di waktu yang bersamaan, MU dikabarkan sudah mengajukan tawaran ke manajemen AC Milan, di mana tawaran itu dikabarkan memiliki nominal yang menarik. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU sudah merancang rencana untuk karir Camarda jika ia jadi bergabung dengan Setan Merah. Sang striker tidak bisa pindah ke Inggris hingga tahun 2026 nanti karena aturan Brexit mengharuskan pemain-pemain non-Inggris harus berusia 18 tahun untuk bisa didaftarkan di Liga Inggris. MU nantinya berencana untuk meminjamkan kembali Camarda ke klub lain agar jam terbangnya di level senior semakin banyak dan ia bisa beradaptasi cepat dengan skuad Manchester United. Manchester United berada di bawah tekanan untuk membangun kembali skuad mereka menjelang musim panas ini dengan tugas besar yang menanti mereka. Namun ada kabar baik karena klub memiliki potensi untuk menghemat sekitar 1,4 triliun rupiah dalam gaji dengan cara yang cerdas, yaitu melepas sejumlah pemain bergaji tinggi yang sudah tidak dibutuhkan. Selama dekade terakhir, MU telah dikenal karena kurangnya keberhasilan dalam hal pembelian dan penjualan pemain. Ini mengakibatkan peningkatan drastis dalam tagihan upah klub yang kini perlu dipangkas. Sir Jim Ratcliffe yang kini bertanggung jawab atas klub memiliki tugas yang cukup berat untuk mengembalikan United ke masa kejayaannya. Namun terjebak dalam batasan keuangan yang ketat membuatnya harus mencari cara untuk mengurangi beban gaji klub. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjual beberapa pemain yang bergaji tinggi dan sudah tidak terlalu dibutuhkan.
Di antara pemain-pemain yang dapat dijual adalah Casemiro. Selain Casemiro, Anthony Martial juga dianggap sebagai kandidat untuk dilepas. Pemain lain yang mungkin akan meninggalkan klub adalah Christian Eriksen, Rafael Varane, Victor Lindelof, Sofyan Amrabat, dan yang terakhir, Jonny Evans. Dengan menjual beberapa pemain ini, Manchester United memiliki potensi untuk menghemat sejumlah besar uang dalam gaji mereka, yang dapat digunakan kembali untuk membangun kembali skuad mereka di jelang transfer mendatang. Mantan penyerang Chelsea Tony Cascarino menyebut Erik ten Hag telah mengubah Manchester United menjadi tim kelas Eredivisie. Apa alasannya? Kritikan tajam datang dari Tony Cascarino. Ia menilai Erik ten Hag telah mengubah Manchester United menjadi tim kelas Eredivisie yang hanya mengandalkan serangan balik. Menurutnya, Erik ten Hag tidak layak menjadi manajer Setan Merah. Penyerang Brentford Ivan Toney diklaim akan menjadi salah satu pemain yang akan dipertimbangkan oleh Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano yang telah memberikan kabar terbaru mengenai situasi Ivan Toney, menunjukkan bahwa Manchester United dapat menjadi pilihan setelah mereka memutuskan apakah mereka akan fokus untuk merekrut seorang penyerang berpengalaman atau mencari pemain yang lebih muda di posisi tersebut. Berbicara secara eksklusif kepada Caught Offside untuk kolom Daily Briefing terbarunya, Romano menyatakan bahwa ketersediaan Ivan Toney berarti dia bisa menjadi pemain yang perlu diperhatikan oleh MU, dan tentu saja mudah untuk melihat pemain internasional Inggris itu akan sangat cocok di Old Trafford. Mendatangkan pemain yang sudah terbukti dan berpengalaman seperti Ivan Toney bisa menjadi strategi yang tepat untuk saat ini, karena tidak akan terlalu mengganggu perkembangan Rasmus Højlund, namun setidaknya dapat meningkatkan kedalaman skuad tim arahan Erik ten Hag dan mengurangi tekanan yang didapatkan oleh Højlund serta Marcus Rashford. Barcelona kembali memunculkan wonderkid setelah Lamine Yamal, Hector Ford, dan Marc Guéhi. Kini ada Pau Cubarsí yang mencuri perhatian. Kemunculan Cubarsí ini justru bisa membawa berkah bagi klub Liga Inggris Manchester United. Kemunculan Cubarsí membuat Barcelona juga mempertimbangkan dengan serius untuk menjual salah satu bek miliknya yang menjadi incaran MU, Ronald Araujo. Barcelona yakin Cubarsí akan bisa menggantikan Araujo musim depan, sehingga ingin mencari pemasukan besar dari penjualan pemain asal Uruguay itu. MU memang diketahui meminati Araujo. Setan Merah berminat mengganti Rafael Varane dengan Araujo. Pasalnya gaji Rafael Varane sangat tinggi tapi lebih sering absen karena mengalami cedera. Untuk mendapatkan Araujo, MU harus bersaing dengan Bayern Munchen. Di Rotten juga perlu perbaikan di pertahanan setelah mengecewakan di Bundesliga musim ini. Munchen terancam gagal mempertahankan gelar karena kalah saing dengan Leverkusen. Manchester United telah membatalkan pengejaran mereka terhadap pemain sayap PSV Eindhoven berusia 20 tahun Johan Bakayoko. Apa alasannya? Johan Bakayoko bergabung dengan tim muda PSV Eindhoven pada musim panas 2019. Ia memulai karirnya bersama tim U17 mereka dan terus berkembang dengan cepat. Pemain asal Belgia ini berhasil menembus tim utama mereka pada musim panas 2022 dan sejak saat itu karirnya terus berkembang. Dia telah tampil total 77 pertandingan untuk tim utama PSV dan telah berkontribusi terhadap 33 gol. Pemain berusia 20 tahun ini tampaknya telah membawa permainannya ke level yang lebih tinggi pada musim ini, di mana 21 dari 33 golnya tercipta pada musim ini. Manchester United adalah salah satu klub yang terus memantaunya karena sisi sayap kanan telah menjadi masalah besar bagi Setan Merah pada musim ini. Namun, menurut sebuah laporan dari Football News, Man United siap untuk melakukan beberapa pergerakan di bursa transfer musim panas mendatang. Mereka memiliki daftar panjang target potensial. Bakayoko adalah bagian dari daftar pendek mereka. Namun mereka tidak akan melanjutkan upaya mereka untuk mendatangkan pemain berusia 20 tahun itu yang juga menjadi target Liverpool. Salah satu alasannya MU mundur adalah harga Bakayoko yang dibanderol di kisaran angka 50 juta euro. Dinilai masih terlalu mahal.
Manchester United dikabarkan belum melakukan pendekatan kepada Michael Olise dan Crystal Palace guna membahas ketertarikan sang pemain. Michael Olise menjadi target untuk menggantikan Jadon Sancho di Old Trafford. Namun klub asal Manchester tersebut belum melakukan kontak dengan sang pemain dan Crystal Palace. Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi hal tersebut dalam episode terbaru di Debrief Podcast dari Kaug Offside. Setan Merah bukan satu-satunya klub yang tertarik pada bintang Crystal Palace di musim panas ini. Dan meskipun masih bulan Maret, beberapa klub raksasa Premier League mungkin akan mempertimbangkan untuk bergerak lebih awal untuk pemain berusia 22 tahun itu. Olise telah menarik perhatian banyak klub dengan penampilannya di Liga Premier dalam beberapa musim terakhir. Namun catatan cederanya akan menjadi perhatian. Pemain sayap ini telah melewatkan banyak pertandingan musim ini karena masalah hamstring, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh para klub peminat. Kepala Pengembangan Brentford, Stefan Freshley, mengatakan bahwa pemain bertahan Everton Jarrad Branthwaite bisa saja pindah ke Manchester United. Setelah dihubungkan dengan beberapa nama, MU mulai serius mempertimbangkan bek Everton seharga 60 juta pound sterling Jarrad Branthwaite. Meski masih muda, namun ia memiliki kualitas layaknya seorang bek papan atas. Menanggapi kabar tersebut, Stefan Freshley, yang sempat menjadi manajer Crashlis tempat pertama kali Branthwaite berkembang, memberikan dukungan penuhnya. Manchester United kabarnya semakin mengintensifkan pengejaran mereka terhadap bek Juventus Gleison Bremer. Meski bersaing dengan 4 klub Inggris lainnya, sang bek tengah memiliki klausul rilis dalam kontraknya senilai 58 juta euro, dan hal tersebut berada dalam jangkauan Manchester United yang memiliki keinginan untuk memperkuat lini pertahanan mereka di bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan kabar yang dilansir dari calciomercato.it, klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut sedang meningkatkan upaya mereka untuk melakukan negosiasi untuk berada di posisi tercepat dalam persaingan mendapatkan Gleison Bremer, yang juga ditaksir oleh beberapa klub besar Liga Inggris. Sang bek berulang tahun pada usia 27 tahun pada pekan lalu, dan ia mendapatkan cap senior keempatnya untuk Brazil dalam laga persahabatan menghadapi Inggris di Stadion Wembley akhir pekan kemarin.